Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada kita semuanya yang pada pagi hari ini kita tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lainnya. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa belajar dengan Ibu Dwi Sri Haryanti. Kita akan belajar sejarah Indonesia. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang manusia purba di Indonesia. Indikator pencapaian yang akan kita capai yaitu tentang mendistribusikan manusia purba dan mendistribusikan perkembangan bentuk fisik manusia purba dan mengidentifikasikan dan menganalisis hasil temuan para tokoh peneliti manusia purba di Indonesia, serta menganalisa perbedaan manusia zaman purba dengan zaman manusia modern ini. Lalu kita akan belajar apa sih itu manusia purba? Manusia purba merupakan jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal adanya tulisan, di mana ditandai dengan alat-alat yang digunakan dari batu. Diyakinin manusia ini berada lebih jauh sekitar 4 juta tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya berbagai jenis manusia purba dari penemuan fosil dan artefak. Itu ya anak-anakku. Nah, serta di mana penggunaan alat-alat batu ini akan menunjukkan kemampuan manusia purba dengan kebudayaannya. Nah, itulah sekarang tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis Pithecanthropus erectus dan yang kedua jenis Meganthropus palaeojavanicus dan jenis Homo sapiens. Nah, kalau kita bicara tentang jenis manusia purba ini akan terlihat dari bentuk-bentuk fisiknya. Nah, anak-anakku, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan bentuk fisik dari masing-masing manusia purba ini? Yang pertama, ada yang tahu? Bentuk fisik manusia Pithecanthropus yaitu ya, 1 berbadan tegak, 2 memiliki alat pengunyah yang kuat, ya, serta tinggi badannya sekitar 165 sampai 170 cm. Berat badannya kurang dari 100 kilo. Lalu volume otaknya kurang lebih 900 cc. Nah, itu jenis bentuk fisik dari manusia purba Pithecanthropus erectus. Yang kedua, kalau kita bicara tentang jenis manusia Meganthropus palaeojavanicus yang dikenal dengan manusia besar dari Jawa, yaitu apa perbedaannya kalau dibandingkan dengan jenis manusia Pithecanthropus sebelumnya? Tentunya sangat berbeda. Maka namanya saja sudah beda ya, yaitu Meganthropus palaeojavanicus, manusia besar dari Jawa. Nah, kalau kita lihat, apa perbedaannya anak-anakku? Yaitu tubuhnya sangat tegap, rahang bawahnya tebal dan kuat, serta keningnya tebal dan menonjol, sedang tidak memiliki dagu. Bentuk hidungnya lebar. Nah, itu tentang ciri dari manusia Meganthropus. Nah, kalau yang ketiga yaitu tentang jenis manusia Homo soleensis atau jenis Homo sapiens. Homo sapiens di sini dikenal dengan jenis manusia cerdas. Nah, kalau
Tadi ada Pithecanthropus, Meganthropus, sekarang Homo sapiens yang dikenal dengan manusia cerdas, yaitu memiliki bentuk fisik sekitar 130 sampai 140 cm. Sedangkan berat badannya antara 30 sampai 150 kilo. Sedangkan volume otaknya sekitar 1000 sampai 2000 cc. Nah, sedangkan reduksi bagian gigi, rahang otot kunyahnya ini sudah mengecil dan dagunya mulai terlihat. Nah, itu ciri khas dari Homo sapiens. Nah, itu ya anak-anakku dari bentuk fisiknya. Nah, kalian bisa lihat nanti jenis-jenis manusianya itu. Ada dibagi beberapa berdasarkan penemuan di daerahnya. Lalu, sekarang siapa saja sih tokoh-tokoh yang menemukan manusia purba tadi? Yaitu jenis manusia purba Pithecanthropus ini tokohnya ditemukan oleh Edwin Dubois di daerah Trinil, yaitu tahun 1891. Sedangkan Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh tokoh von Koningswald di daerah Sangiran tahun 1941. Sedangkan jenis Homo sapiens juga sama oleh von Koningswald tahun 1931 sampai 1934 di daerah Sangiran. Nah, ada banyak tokoh lainnya. Coba kalian nanti cari tokoh-tokoh yang menemukan jenis-jenis manusia purba tersebut berdasarkan di daerahnya masing-masing. Nah, itu kah? Lalu, sekarang bagaimana kalau kita lihat tadi perkembangan fisiknya bentuk manusia purba, sudah kita lihat dari jenisnya, bentuk fisiknya, tokohnya. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa paham dengan ini? Coba Ibu akan kasih kuis kepada kalian. Kuis yang pertama. Apa sih perbedaan manusia Homo sapiens dengan manusia zaman modern ini? Nah, tentunya kalian jawab ya. 1, tadi apa anak-anakku? Bikin bagan ya. Kalau manusia Homo sapiens, apa tadi? Yaitu sudah tinggi badannya berkisar 130 sampai 120. Sedangkan berat badannya 30 sampai 150. Lalu volume otaknya 1000 sampai 2000 cc. Nah, lalu kalau dengan manusia modern bagaimana anak-anakku? Manusia modern yang kita ini diperkirakan hampir sama dengan manusia Homo sapiens, tentunya kita lebih sempurna ya. Kita sudah terlihat kalian ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita sudah berakal budi, sudah pandai, terbukti dengan hasil kebudayaan yang kita dapatkan, dan kita sudah sempurna, tidak seperti tadi Homo sapiens ataupun jenis manusia purba yang lainnya yang katanya tentang apa tadi tidak memiliki dagu ya. Nah, kalau kita tentunya milik dagu ya anak-anakku, sedangkan reduksi bagian gigi dan rahangnya kalau Homo sapiens tadi alat kunyahnya sudah mengecil dan dagunya mulai terlihat. Nah, kalau kita bandingkan sedikit banyak hampir sama, tapi lebih sempurna
manusia modern ini ya anak-anakku. Nah, coba yang untuk pertanyaan yang kedua, ya, coba analisislah konsep teori Darwin dengan realita kehidupan manusia pada zaman modern. Nah, kalian analisa ya. Ibu tunggu jawaban kalian di kelas Maya ya dengan jawaban yang baik. Hasil analisis kalian ya, jangan mencontek. Menurut pendapat masing-masing kirim, akan Ibu tunggu jawaban yang terbaik dari kalian. Itu saja anak-anakku. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memiliki makna yang baik untuk kehidupan kita di masa datang. Untuk ini pembelajaran sejarah Ibu akhirin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat.